Yaki Nafriyandana, SEMM, MACCAK, selaku dosen kelompok mata kuliah Bisnis Internasional. Sebelum memasuki sesi pemaparan materi, alangkah lebih baiknya kami memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Gusti Salsafa Balala, selaku moderator dan presentator, dan yang di sebelah saya ada Nur Purnamawati. Kita lanjut ke pokok pembahasan. Kami akan membahas mengenai 8 pokok pembahasan. Yang pertama itu ada sistem moneter internasional, yang kedua ada kekuatan finansial, yang ketiga nilai tukar valuta asing, yang keempat sistem kurs valuta asing, yang kelima jenis kurs valuta asing, yang keenam penyebab pergerakan nilai tukar mata uang, yang ketujuh perhitungan kurs valuta asing, dan materi terakhir yaitu kontrol nilai uangan. Ya, kita masuk ke materi pertama mengenai sistem moneter internasional. Pada saat kita berbicara tentang moneter, maka masalah utama yang sering kita bicarakan itu adalah berkaitan dengan uang. Setiap negara mempunyai mata uang sendiri dan mata uang itu menunjukkan nilai barangnya. Begitu juga dengan sistem moneter internasional yang mengacu pada institusi di mana pembayaran atas transaksi itu lintas negaranya akan dilaksanakan. Sistem ini menentukan bagaimana kurs tukar asing ditentukan dan bagaimana pemerintah dapat mempengaruhi kurs tukar itu. Nah, jadi di PPT ini ada dijelaskan kalau dalam ekonomi internasional dikenal suatu sistem yang memungkinkan suatu negara itu dapat saling berhubungan satu dengan yang lain. Sistem tersebut disebut sebagai sistem moneter internasional, yang dimana sistem ini menunjukkan seperangkat kebijakan, institusi, praktek, dan peraturan, bahkan mekanisme yang menentukan tingkat di mana suatu mata uang itu dilakukan dengan mata uang lain. Hal ini kami kutip dari Sapiro pada tahun 1992. Nah, jadi sistem moneter internasional itu merupakan suatu sistem keuangan yang berlaku untuk semua negara di dunia yang membahas tentang pembayaran atas transaksi lintas negara yang dilaksanakan. Nah, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, di sini ada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembayaran internasional itu diantaranya ada 3. Yang pertama ada pembeli atau importir dan penjual atau eksportir yang terpisah oleh batas negara. Lalu yang poin kedua adanya perbedaan mata uang pada masing-masing negara. Yang ketiga ada komunikasi antar negara dengan teknologi mutakhir begitu cepat, yang dimana pengangkutan barang terutama itu berbobot berat, tinggi, dan berukuran besar masih menyita waktu. Terus suatu sistem moneter internasional itu akan berjalan dengan baik ketika ia berhasil melancarkan perdagangan dunianya, arus investasi asing itu, dan independensi globalnya. Kemampuan sistem moneter internasional ini adalah persyarat bagi sehatnya ekonomi dunia, dan sebaliknya runtuhnya sistem moneter internasional ini menjadi penyebab terpisahnya kesuraman dalam ekonomi internasional. Nah, lalu kita masuk ke materi kedua, yaitu mengenai kekuatan finansial atau fluktuasi nilai mata uang. Kekuatan finansial di sini itu adalah suatu hal yang kompleks dan dinamis, yang dimana dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebijakan moneter, stabilitas ekonomi global, serta perkembangan teknologi finansial yang lainnya. Kekuatan finansial dalam sistem moneter internasional ini merujuk pada suatu kemampuan para negara atau blok ekonominya untuk memengaruhi nilai tukar mata uangnya, kebijakan moneter global, serta aliran modal internasional, yang dimana hal ini adalah semacam alat keuangan yang memungkinkan suatu entitas itu untuk menjalankan pengaruhnya dalam perekonomian dunia. Nah, jadi kurs itu merupakan istilah yang sering dipakai dalam dunia keuangan dan dikenal juga sebagai nilai tukar atau exchange rate, yang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia itu diartikan sebagai nilai mata uang suatu negara yang dinyatakan dalam mata uang negara lain. Secara umum, kurs ini dapat diartikan sebagai harga mata uang suatu negara yang diukur dengan mata uang asing dan bisa diperdagangkan atau ditukar dengan mata uang lainnya. Mata uang dari negara lain itu sering disebut sebagai valuta asing atau falas, dan pertukaran mata uang ini dengan mata uang yang lainnya dikenal sebagai transaksi falas atau forex. Nilai dari suatu mata uang itu terhadap mata uang lainnya disebut kurs atau nilai tukar, yang dimana menurut Irham Fahmi pada tahun 2015, valuta asing adalah mata
yang berasal dari negara lain yang digunakan untuk mengukur nilai mata uang yang domestik ketika dikonversikan ke mata uang asing lainnya. Jadi secara umum valuta asing ini adalah mata uang yang dapat digunakan oleh semua negara dalam transaksi perdagangan internasional, yang dimana dapat diartikan sebagai mata uang yang diterima sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Terus di sini setelah adanya sistem moneter Bretton Woods itu mata uang yang mengembang bebas mengalami fluktuasi satu sama lain. Di saat itu bank-bank sentral melakukan intervensi di pasar valuta asing dengan cara membeli atau menjual sejumlah besar mata uang dengan tujuan mempengaruhi permintaan dan penawaran dari mata uang tertentu. Tetapi tetap saja untuk sebagian besar wilayah banknya itu mereka memperbolehkan mata uang utama bergerak untuk satu sama lain. Fluktuasi ini juga cukup besar karena dianggap sebagai dampak dari transaksi keuangan. Nah, yang hal ini tadi kan sudah menjelaskan mengenai nilai tukar valuta asingnya. Bisa saja kalian lihat di materi di makalah kami juga gitu. Jadi dapat disimpulkan bahwa kurs valuta asing itu adalah perbandingan atau rasio antara nilai mata uang dalam negeri dengan mata uang luar negeri. Nah, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Bulan. Kepada Bulan saya persilakan. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yang pertama itu mengenai sistem kurs valuta asing. Jadi, sistem kurs valuta asing itu adalah mekanisme yang digunakan oleh negara-negara untuk menentukan nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing. Nah, seiring dengan kemajuan ekonomi global, sistem ini telah mengalami banyak perubahan. Menurut Robert Gilpin, sistem nilai tukar itu dapat dibagi ke dalam beberapa jenis. Yang pertama itu adalah kurs tetap. Sistem kurs tetap itu adalah sistem nilai tukar di mana pemerintah itu melalui bank sentral menetapkan nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing pada tingkat tertentu. Dalam sistem ini nilai tukar itu tidak ditentukan oleh mekanisme pasar, melainkan oleh kebijakan pemerintah. Bank sentral itu secara aktif menjaga stabilitas dengan melakukan intervensi di valuta asing, misalnya dengan membeli atau menjual mata uang asing untuk mempertahankan kurs yang telah ditetapkan. Keunggulan utama dari sistem ini adalah stabilitas nilai tukar yang mengurangi spekulasi mata uang dan memberikan kepastian bagi pelaku ekonomi, terutama dalam perdagangan internasional. Namun, kelemahannya adalah kebutuhan cadangan devisa yang besar untuk mendukung intervensi dan sistem ini kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan ekonomi global. Jika nilai tukar itu terlalu rendah, itu bisa memicu inflasi karena impor menjadi mahal. Sementara jika terlalu tinggi, ekspor itu bisa terhambat. Contoh negara yang menerapkan sistem kurs tetap itu adalah Cina, yang melakukan devaluasi yuan pada tahun 2015 untuk mendorong ekspornya. Indonesia juga pernah menetapkan sistem kurs tetap pada tahun 1960-an, tetapi terpaksa melakukan beberapa kali devaluasi karena kurs yang ditetapkan itu tidak mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Secara umum, meskipun memberikan stabilitas, sistem kurs tetap itu membutuhkan cadangan devisa besar dan ketahanan ekonomi yang kuat. Karena itu, banyak negara kini beralih ke sistem kurs mengambang atau kombinasi dari kedua sistem untuk menjaga fleksibilitas dan ketahanan ekonomi mereka. Lalu sistem yang kedua yaitu kurs bebas. Kurs bebas itu adalah sistem di mana nilai tukar mata uang suatu negara itu dibiarkan bergerak bebas sesuai dengan mekanisme pasar, yaitu berdasarkan penawaran dan permintaan di pasar valuta asing. Jadi tidak ada intervensi atau campur tangan langsung dari pemerintah untuk menetapkan kurs. Kurs bebas ini sering disebut juga sistem kurs devisa mengambang, di mana nilai tukar itu berfluktuasi secara alami sesuai dengan kondisi pasar. Pada sistem ini terdapat dua jenis kurs bebas. Yang pertama itu kurs mengambang terkendali, yaitu pemerintah atau bank sentral dapat melakukan intervensi untuk mencegah fluktuasi besar yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi. Intervensi ini bisa dilakukan secara langsung dengan cara membeli atau menjual valuta asing atau tidak langsung
langsung dengan cara mengatur suku bunga. Contohnya itu Indonesia pernah menerapkan sistem ini setelah devaluasi rupiah pada tahun 1978. Lalu jenis yang kedua yaitu kurs mengambang bebas. Jadi nilai tukar itu dibiarkan sepenuhnya bergerak tanpa intervensi pemerintah. Sistem ini itu lebih cocok untuk negara dengan ekonomi yang stabil. Namun fluktuasi kurs yang tidak stabil dan spekulasi bebas itu bisa menjadi tantangan. Indonesia itu mulai menerapkan kurs mengambang bebas setelah krisis moneter pada tahun 1997. Meskipun Bank Indonesia itu masih melakukan intervensi sesekali untuk menjaga stabilitas rupiah. Lalu keunggulan kurs bebas itu adalah fleksibilitas dan efisiensi pasar yang lebih alami. Tetapi kelemahannya adalah potensi fluktuasi besar yang bisa mengganggu ekonomi terutama di negara berkembang. Lalu materi berikutnya yaitu jenis-jenis kurs valuta asing. Nah, kurs valuta asing itu dapat dibagi menjadi 3 jenis utama yaitu kurs jual, kurs tengah, dan kurs beli. Yang pertama itu kurs jual. Kurs jual adalah nilai tukar yang ditetapkan oleh bank atau money changer ketika seseorang ingin menukarkan mata uang domestik atau rupiah dengan mata uang asing. Dalam hal ini, bank atau money changer itu menjual mata uang asing kepada konsumen. Kurs jual ini biasanya lebih tinggi daripada kurs beli karena pihak bank atau money changer itu mencari keuntungan dari transaksi penukaran tersebut. Lalu yang kedua itu ada kurs beli. Kurs beli itu adalah nilai tukar yang ditetapkan oleh bank atau money changer ketika seseorang ingin menukarkan mata uang asing dengan mata uang domestik atau rupiah. Dalam situasi ini, bank atau money changer itu membeli mata uang asing dari konsumen. Kurs beli itu biasanya lebih rendah dari kurs jual karena perbedaan ini merupakan margin keuntungan yang diperoleh oleh bank atau money changer. Jenis yang ketiga yaitu kurs tengah. Kurs tengah itu adalah kurs yang diambil sebagai rata-rata antara kurs jual dan kurs beli. Nilai kurs ini dihitung dengan cara menjumlahkan kurs jual dan kurs beli lalu kemudian membaginya 2. Nah, kurs tengah ini biasanya digunakan sebagai patokan umum atau referensi untuk memahami pergerakan nilai tukar suatu mata uang. Meskipun dalam transaksi langsung itu sering kali digunakan kurs jual atau kurs beli tadi. Nah, dengan memahami ketiga kurs ini, konsumen itu dapat lebih bijaksana dalam melakukan transaksi valuta asing, baik saat membeli maupun menjual mata uang asing. Lalu materi berikutnya itu penyebabnya pergerakan nilai tukar mata uang. Nah, nilai tukar mata uang itu adalah harga relatif antara dua mata uang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, kebijakan pemerintah, dan kondisi global. Nah, ada beberapa penyebab utama dari pergerakan nilai tukar. Yang pertama itu adalah kebijakan moneter dan fiskal. Jadi bank sentral itu mempengaruhi nilai tukar melalui kebijakan moneter seperti mengatur suku bunga dan jumlah uang beredar. Suku bunga yang lebih tinggi itu cenderung menarik investasi asing sehingga memperkuat mata uang. Sedangkan kebijakan fiskal itu seperti pengeluaran pemerintah dan defisit itu juga dapat mempengaruhi nilai tukar dengan memicu inflasi. Penyebab yang kedua yaitu inflasi. Inflasi yang tinggi itu bisa menyebabkan penurunan daya beli mata uang sehingga nilainya cenderung melemah dibandingkan negara dengan inflasi rendah. Yang ketiga itu ada suku bunga. Suku bunga yang lebih tinggi itu menarik investor asing karena menawarkan imbal hasil yang lebih besar yang dapat memperkuat mata uang. Sebaliknya, suku bunga rendah itu dapat melemahkan mata uang karena investor mencari tempat lain untuk mendapatkan keuntungan lebih tinggi. Lalu yang keempat itu ada ekspektasi pasar. Persepsi investor itu tentang masa depan ekonomi suatu negara mempengaruhi permintaan mata uangnya. Jika investor memperkirakan mata uang akan menguat, permintaannya naik dan sebaliknya. Lalu yang kelima itu peristiwa dunia dan kondisi eksternal. Misalnya krisis politik, bencana alam, dan perubahan kebijakan perdagangan global itu juga dapat mempengaruhi nilai tukar. Kondisi stabil atau peristiwa positif ini cenderung memperkuat mata uang, sementara ketidakstabilan itu dapat melemahkannya. Lalu yang keenam itu ada hukum satu harga. Hukum ini itu menyatakan bahwa harga barang yang sama di negara berbeda setelah disesuaikan dengan nilai tukar itu harus serupa. Ketidakseimbangan harga itu menciptakan peluang arbitrase
arbitrase hingga harga kembali setara. Lalu ada perhitungan kurs valuta asing. Ini adalah contoh untuk perhitungan kurs valuta asing. Misalnya nih kita mendapatkan dana perjalanan sebesar 140 juta rupiah untuk melakukan tugas dinas ke Amerika Serikat. Saat itu nilai tukar atau kurs yang berlaku adalah kurs jualnya 14.000 per dolar Amerika Serikat, lalu kurs belinya itu 13.000 per dolar. Nah, untuk menghitung berapa dolar yang kita dapatkan dari 140 juta itu kita menggunakan kurs jual. Jadi 140 juta itu dibagi dengan 14.000 itu jadi 10.000 dolar yang kita terima. Lalu setelah menjalani tugas dinas ternyata kita menghabiskan 7.000 dolar sehingga kita masih memiliki sisa 3.000 dolar. Jadi jika kita ingin menukarkan kembali 3.000 dolar itu menukarkan kembali ke rupiah itu kita bisa menggunakan kurs beli. Jadi 3.000 dolar itu dikali dengan 13.000 rupiah. Jadi duit yang kita terima itu 39 juta rupiah. Nah, dalam konteks perdagangan internasional, valuta asing atau falas itu berfungsi sebagai alat pembayaran untuk memastikan transaksi antar negara itu dapat berjalan dengan lancar. Lalu materi yang terakhir yaitu kontrol nilai tukar uang. Nah, pemerintah itu memiliki kemampuan untuk mengatur nilai tukar mata uangnya terhadap mata uang lain. Kontrol ini bervariasi antar negara dan tergantung pada jenis transaksi yang dilakukan. Mata uang yang dapat ditukarkan itu atau convertible currency itu bisa ditukar dengan mata uang lain tanpa batasan. Nah, sebaliknya mata uang non convertible itu sering ditentukan melalui arbitrase dan memiliki nilai yang lebih tinggi daripada harga pasar bebas. Pemerintah itu seringkali memperlakukan batasan pada penukaran mata uang untuk melindungi cadangan devisa yang penting untuk membayar utang di luar negeri dan impor. Seringkali ketika pemerintah memerlukan izin untuk membeli mata uang asing, nilai tukar yang berlaku itu menjadi lebih tinggi daripada pasar bebas. Jika izin itu sulit didapatkan atau biaya terlalu tinggi, mata uang tersebut mungkin hanya digunakan secara domestik, sehingga dapat menyulitkan perusahaan dalam mencari produk dan investasi. Nah, ada 3 faktor yang mempengaruhi keseimbangan domestik dan internasional, yaitu yang pertama perpajakan. Pemerintah itu menggunakan 3 jenis pajak untuk meningkatkan pendapatan. Yang pertama pajak penghasilan, yaitu pajak yang dikenakan langsung pada pendapatan individu atau perusahaan. Yang kedua itu pajak pertambahan nilai atau PPN yang dikenakan atas nilai tambah barang selama proses produksi. Lalu yang ketiga itu potongan pajak, yaitu pajak yang tidak langsung yang dikenakan pada penghasilan pasif seperti dividen dan bunga. Yang kedua itu ada tingkat inflasi dan bunga. Inflasi tinggi itu dapat meningkatkan risiko dalam perencanaan pengeluaran modal dan dapat memicu kenaikan suku bunga karena bank itu perlu menawarkan imbal hasil lebih tinggi untuk menarik simpanan. Lalu tingkat inflasi yang tinggi itu juga dapat melemahkan daya saing global karena biaya produksi meningkat. Nah, karena inflasi tinggi, perusahaan itu menghadapi tantangan dalam menjual ekspor yang dapat menyebabkan defisit neraca pembayaran. Nah, hal ini itu mendorong pemerintah untuk menetapkan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat, kontrol mata uang, dan insentif ekspor dan hambatan impor. Lalu yang ketiga itu neraca pembayaran. Neraca pembayaran atau BOP itu adalah catatan transaksi suatu negara dengan nilai dengan dunia internasional. Nah, data BOP itu penting karena menunjukkan permintaan terhadap mata uang suatu negara. Jika ekspor lebih besar dari impor, nilai tukar mata uang tersebut itu cenderung menguat. Sebaliknya, jika impor melebihi ekspor, nilai tukar itu dapat melemah. Nah, tren BOP ini membantu manajer memprediksi perubahan ekonomi. Setiap transaksi dalam BOP itu dicatat menggunakan metode pembukuan ganda, di mana pembayaran keluar dicatat sebagai debit dan arus masuk sebagai kredit. Defisit di neraca itu berjalan akan diimbangi dengan surplus di transaksi modal. Baik, segitu saja materi dari saya. Untuk berikutnya saya kembalikan kepada
kepada moderator. Ya, baik, terima kasih Bulan atas pemaparan materinya. Di sini aku mau menjelaskan beberapa kesimpulan yang didapatkan dari materi kami, yaitu sistem moneter internasional itu adalah satu perangkat kebijakan, institusi atau praktisi yang menentukan tingkat di mana mata uang suatu negara itu ditukarkan dengan mata uang yang lain. Lalu untuk sistem penetapan kursnya itu ada yang tetap dan yang satunya lagi tadi kurs mata uang yang mengambang. Dan dengan adanya perdagangan luar negeri dimungkinkan adanya pertukaran mata uang suatu negara dengan mata uang dengan negara lainnya. Iya, sekian dari kami karena habis ini kita akan melakukan debat, jadi tidak ada pertanyaan. Baik, sekian dari kami. Terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.